Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dan hidayahnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nalinggul. Kemudian yang saya hormati juga kepada para panitia PPDB dan panitia MPLS yang sampai saat ini bekerja keras demi terwujudnya acara masa pengenalan siswa baru di SMK Negeri 1 Nalinggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas. Sholawat dan salam. Kemudian yang kami banggakan Ananda semua siswa-siswi baru yang baru bergabung di SMK Negeri 1 Nalinggul ini, yang tentunya dengan harapan betul-betul setelah masuk di sini akan mengikuti segala sesuatunya dengan baik. Baik Anandaku sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Nalinggul tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum melanjutkan ke materi MPLS, alangkah baiknya saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Andi Mulyadi, lahir di Cianjur 6 April 1989, alamat di Kertajadi, Kecamatan Cidaun. Kemudian Bapak mulai aktif mulai mengabdi di sekolah SMK Negeri 1 Nalinggul ini sejak tahun 2015. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepercayaan untuk mengajar di sini. Nah, alhamdulillah juga di sekolah ini Bapak diberi mandat untuk atau sebagai staf kurikulum. Selain menjadi staf kurikulum, Bapak juga mengajar di kelas 10 untuk mapel, simulasi, dan komunikasi digital. Ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, di sini ada beberapa poin yang nantinya mungkin akan disampaikan. Yang pertama di sini, apa itu kurikulum? Kemudian kurikulum yang digunakan di SMK ini. Kemudian ada struktur kurikulum. Kemudian yang terakhir nantinya ada sistem penilaian. Baik, yang pertama di sini apa itu kurikulum? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada struktur kurikulum di SMK. Nah, di sini tentunya bagi kalian yang baru masuk ke sekolah ini atau ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini ada struktur. Yang pertama ada muatan nasional. Nah, di sini untuk muatan nasional mencakup beberapa mata pelajaran. Di sini yang pertama ada pendidikan agama, kemudian ada PKN,
Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada matematika. Yang kelima bahasa Inggris. Dan yang keenam sejarah Indonesia. Nah, ini untuk muatan nasional. Kemudian di sini ada yang bagian B atau muatan kewilayahan. Nah, ini biasanya ditentukan atau disesuaikan dengan wilayah sekolah tersebut. Nah, di sini yang pertama ada seni budaya, kemudian yang kedua ada VJOK. Kemudian yang selanjutnya di sini yang bagian C ada muatan kejuruan. Nah, ini mencakup semua jurusan, bagian-bagiannya. Kemudian ada bagian C1 bidang keahlian, kemudian ada C2 program keahlian, dan yang terakhir C3 kompetensi keahlian. Nah, nanti kita jelaskan kemudian kurikulum yang digunakan di SMK. Ananda sekalian, di setiap sekolah, setiap tahun pelajaran baru, itu sekolah menyusun yang namanya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana di dalamnya memuat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu setahun. Nah, jadi di situ memuat program, ada program semester, kemudian ada program tahunan, termasuk sistem penilaiannya seperti apa, ya, seperti itu. Ada pengenalan bidang keahlian dan program keahlian di SMK Negeri 1 Naringgul. Nah, di sini sekolah kita SMK Negeri 1 Naringgul di sini ada 4 jurusan atau ada 4 program keahlian. Yang pertama ada agribisnis pengolahan hasil pertanian atau yang disebut APHP. Kemudian yang kedua ada agribisnis ternak unggas atau ATU. Kemudian yang ketiga ada rekayasa perangkat lunak atau RPL. Kemudian yang terakhir ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada struktur kurikulum berdasarkan jurusan. Yang pertama di sini ada APHP. Program keahlian di sini adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk yang bagian A yang muatan nasional itu sama. Kelas 10 ada 10 ya. Kelas 10. Kemudian yang B-nya muatan kewilayahan. Nah, kemudian yang C yang tadi di sini muatan peminatan kejuruan, yang bagian C satunya tadi kan dasar bidang keahlian. Nah, yang pertama di sini ada mapel simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ada fisika, ada biologi, kemudian ada kimia. Nah, kemudian untuk C2-nya di sini ada dasar program keahlian. Yang pertama, nah di sini ada beberapa mapel sesuai dengan jurusannya. Nah, di sini kan jurusan APHP. Yang pertama di sini yang C2 dasar program keahlian. Yang bagian satunya ada dasar penanganan bahan hasil pertanian. Nah, ini biasanya adanya di kelas 10. Kemudian yang kedua di sini dasar proses pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang ketiganya ada dasar pengendalian mutu hasil pertanian. Nah, kalau untuk C3 kompetensi keahlian, nah ini biasanya adanya pelajaran ini biasanya di kelas 11 sama kelas 12. Nah, yang bagian satu di sini ada produksi pengolahan hasil nabati, kemudian yang kedua produksi pengolahan hasil hewani, yang ketiga ada mapel produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal, kemudian yang keempat ada keamanan pangan, penyimpanan dan penggudagan. Kemudian yang terakhir di sini ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Jadi ini untuk struktur kurikulum jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Kemudian yang selanjutnya di sini ada struktur kurikulum bagian ATU atau agribisnis ternak unggas. Nah, untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, nah di sini hampir sama. Kemudian muatan peminatan kejuruannya juga sama.
Kemudian yang membedakannya itu di C2 sama C3. Nah, di sini untuk ATU ada mapel yang pertama dasar-dasar pemeliharaan ternak. Kemudian ya, di sini untuk struktur kurikulum jurusan ATU. Nah, di sini untuk bagian muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, sama C1 dasar bidang keahlian, mungkin hampir sama. Nah, yang membedakannya itu di C1 sama C2 dan C3 ya yang membedakan. Jadi di sini untuk ATU, untuk C1-nya masih ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian yang kedua ada fisika, kemudian yang ketiga ada kimia, dan yang keempat ada biologi. Nah, untuk dasar program keahlian di sini untuk jurusan ATU, di sini yang pertama ada dasar-dasar pemeliharaan ternak, kemudian yang kedua ada dasar-dasar pakar ternak, kemudian yang ketiga ada dasar-dasar kesehatan ternak. Kemudian di sini yang bagian C3-nya kompetensi keahlian. Yang pertama di sini ada agribisnis ternak unggas pedaging, kemudian ada mapel agribisnis ternak unggas petelur. Kemudian yang selanjutnya ada mapel agribisnis pakan ternak unggas. Kemudian yang keempat ada agribisnis pembibitan ternak unggas. Kemudian yang kelima ada agribisnis aneka ternak. Kemudian yang terakhir di sini ada KWU atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini untuk struktur kurikulum jurusan ATU. Kemudian yang selanjutnya di sini ada struktur jurusan RPL. Nah, di sini program keahlian teknik komputer dan informatika. Untuk kompetensi keahliannya adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini yang muatan nasional sama muatan kewilayahan itu sama. Untuk kelas 10 semua jurusan sama, cuman yang membedakannya itu di bagian C. Ya, bagian C-nya di sini ada muatan peminatan kejuruan. Nah, di bagian C1-nya di sini kalau tadi kan untuk APHP sama ATU itu ada mapel biologi. Nah, kalau di sini di RPL sama OTKP kalau tidak salah, di sini tidak ada biologi. Yang ada itu yang pertama simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua ada fisika. Kemudian yang ketiga ada kimia. Nah, untuk C2-nya di sini dasar program keahlian untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Di sini yang pertama ada sistem komputer, kemudian yang kedua ada mapel komputer dan jaringan dasar. Kemudian yang ketiga ada pemrograman dasar. Yang keempat ada dasar desain grafis. Nah, ini untuk bagian C2. Kemudian untuk bagian C3 di sini ada kompetensi keahlian. Ini biasanya di kelas 11 sama 12. Yang pertama di sini ada pemodelan perangkat lunak. Kemudian ada basis data, pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang keempat pemrograman web dan perangkat bergerak. Kemudian yang terakhir di sini produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sini untuk mapel jurusan atau jurusan RPL. Kemudian yang terakhir di sini ada struktur kurikulum untuk jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, di sini program keahliannya manajemen perkantoran. Nah, di sini untuk yang muatan nasional sama muatan kewilayahan itu untuk kelas 10 semua jurusan sama. Untuk yang bagian A muatan nasional sama yang B muatan kewilayahan. Mungkin yang membedakannya di sini yang di bagian C muatan peminatan kejuruan. Kemudian di sini ada C1-nya itu dasar bidang keahlian, yang bagian 1 ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang keduanya ada ekonomi bisnis, yang ketiga ada administrasi umum. Kemudian yang keempat ada IPA. Nah, kalau yang 3 jurusan tadi yang pertama ada PHP, ATU sama RPL, tidak ada IPA atau ekonomi bisnis sama administrasi umum. Nah, di sini untuk OTKP ada, jadi yang sama itu hanya simulasi dan komunikasi digital untuk jurusan OTKP. Kemudian untuk yang C2-nya di sini dasar program keahlian.
Yang pertama ada mapel teknologi perkantoran, kemudian ada korespondensi, kemudian yang ketiga ada kearsipan. Ini untuk bagian C2, kemudian untuk bagian C3-nya atau kompetensi keahlian. Di sini ada mapel otomatisasi tata kelola kepegawaian, kemudian yang keduanya otomatisasi tata kelola keuangan, kemudian yang ketiga otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kemudian yang terakhir itu ada FKWU atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini mungkin sekilas struktur kurikulum masing-masing jurusan. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir di sini ada sistem penilaian yang dilaksanakan di SMK. Nah, sini yang pertama ada afektif atau penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada psikomotorik atau keterampilan. Ya, jadi sistem penilaian di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nantinya bisa dinilai oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga kalian semangat untuk bersekolah di sini. Yang terakhir, mohon maaf apabila penuturan atau penyampaiannya kurang jelas, tutur katanya masih kurang jelas. Mohon dimaklumi atau mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.